Pastinya mah. Mana? Apa mau ditanya? Ini tadi apa yang dibicarakan, apakah terkait rencana keliling Indonesia? Enggak ada, kita membicarakan tentang rencana keliling Indonesia. Ini silaturahmi biasa yang sudah sering saya lakukan. Jadi saya selalu menempatkan beliau sebagai salah satu patron, yang kemudian tentunya setiap minggu, setiap bulan meminta nasihat itu belum cukup. Jadi diskusi kami tadi ini lebih banyak mendiskusikan perkembangan politik yang ada hari ini, sehingga nanti juga menjadi masukan-masukan dari beliau untuk pengembangan PSI ke depannya. Tapi melihat rencana Pak Jokowi ke Indonesia seperti yang diutamakan oleh Projo, seperti apa Pak? Kalau rencana keliling Indonesia yang kemudian dirancang oleh Projo maupun relawan-relawan lain, saya pikir itu adalah suatu hal yang biasa menurut saya. Beliau ini mantan presiden 10 tahun, tentunya kerinduan yang terhadap masyarakat, terhadap rakyat itu yang mendasari beliau untuk berkeliling menyapa masyarakat. Hendaknya ini kita lihat sebagai satu perjalanan napak tilas lah beliau dalam menyapa masyarakat Indonesia. Tentunya harapannya dan pasti akan dilakukan Pak Jokowi bagaimana kemudian memberikan ketenangan, memberikan menenangkan yang hari ini banyak isu. Kalau rencana turun bareng PSI Pak, apakah sudah ada jadwalnya? Karena kan mengingat dulu waktu di Makassar Pak Jokowi sempat bilang kalau akan turun juga ke keliling Indonesia dengan PSI. Kalau beliau turun, insya Allah pasti setiap daerah yang dikunjungi oleh beliau pasti akan disambut oleh kader-kader PSI di daerah. Sudah ada plan kapannya gitu? Tahun ini mungkin? Kan yang merencanakan ini teman-teman Projo, dan nanti akan pasti kita akan berkoordinasi dan juga melihat kondisi kesehatan, sehingga ini menjadi semua faktor kita perhitungkan. Kalau melihat kondisi kesehatan Bapak, apakah mungkin sudah siap? Secara fisik, saya baru bicara diskusi beliau, kesehatannya sudah pulih, tidak ada yang kurang, tidak ada lagi semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata. Faktor umur, kemudian beliau baru sembuh, ini kan harus diperhitungkan secara matang rencana kunjungan tersebut. Cuma masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru dia sakit. Itu masalahnya. Nah, jadi dengan berkunjung dia pasti akan lebih sehat sih. Dengan berkeliling itu akan membuat dia beliau itu menjadi lebih sehat. Oke? Ada tadi Jokowi sendiri jika ini sendiri ada perkembangan ya? Kita tunggu nanti. Nanti yang akan mengumumkan tentunya bukan ketua harian yang akan mengumumkan. Biarlah ketua umum dan sekretaris jenderal. Kapan benar? Saya katakan iya dan tidak. Kalau tunggu kita nanti ada pengumuman, kalau nanti Pak Jokowi akan masuk di struktur, nanti yang akan mengumumkan itu ketua umum dan sekjen. Tadi bahas soal IKN juga nggak sih Pak terkait UUMK? IKN, apa masalahnya IKN? Beliau bukan presiden lagi. Atau mungkin wacana dari PDIP untuk Mas Gibran berkantor di IKN? Ya, PDIP salah alamat. Harusnya didesak itu Pak Presiden Prabowo untuk segera mengeluarkan Kepres penetapan ibu kota IKN sebagai ibu kota negara. Karena putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu jelas bahwa hari ini mengembalikan Jakarta sebagai ibu kota negara sembari menunggu keputusan Presiden untuk penetapan ibu kota negara di IKN. Nah, jadi kalau kemudian IKN itu dianggap sebagai ibu kota negara, kemudian penugasan Mas Gibran ke sana atas desakan kawan-kawan PDIP, kedudukan IKN hari ini apa?
Sedangkan di putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah menganulir itu kan. Jadi harusnya teman-teman PDIP mendesak Pak Presiden untuk segera mengeluarkan Kepres penetapan IKN sebagai ibu kota negara. Nah, barulah kemudian nanti Presiden menugaskan siapa, Mas Gibran kah? Atau siapa yang akan berkantor di IKN. Nah, konsekuensinya adalah ketika kemudian IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka legislatif, eksekutif itu harus berkantor di sana, ya kan? Jadi tidak boleh kemudian kita mendorong berpendapat hanya atas dasar kebencian. Jadi anggota DPR harusnya menyampaikan itu untuk memberikan pencerahan. Jangan didasari dengan kebencian sehingga kemudian membuat pernyataan-pernyataannya tidak rasional. Saya sih mendorong untuk Pak Presiden mengeluarkan Perpres itu juga nggak sih? Lah, kalau kemudian kita mengikuti logika yang dibangun oleh kawan-kawan PDIP, kan harusnya bukan berdesak Gibran untuk berkantor di IKN dong, karena berkantor di Mas Gibran IKN itu tergantung perintah Presiden. Tapi pertanyaan saya, apa statusnya IKN hari ini? Undang-undangnya udah oke, tapi pemfungsian itu menjadi ibu kota negara, bahwa dia berfungsi sebagai ibu kota negara menunggu Kepres daripada Presiden. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Maka saya bilang, kalau mereka mau desak Presiden untuk mengeluarkan Kepres dan kemudian menugaskan Mas Gibran ke sana. Oke? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.